gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna sudah tidak dipakai lagi karena kurang memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah sekarang lebih tepatnya konsumsinya yaitu gizi seimbang. Di mana gambaran gizi seimbang dapat dipraktekkan dengan gambaran isi piringku. Nah, gambarnya seperti ini nih Bu-ibu. Saya perlu diketahui dalam konsumsi sekali makannya isi piring yang ibu atau bapak konsumsi itu harus memenuhi ada makanan pokok seperti 3 piring. Makanan pokok itu bisa dari nasi, kentang, ubi, singkong, nah itu bisa. Nah untuk kadar porsinya seperti 3 piring itu bisa dari 2 sampai 3 sendok nasi. Kalau untuk bapak ibu kan pasti sekarang udah berkurang ya. Bisa sama sendok setara 1 gram, artinya bisa dengan 2 buah kentang. Itu bisa sama dengan sepertiga piring. Kemudian selain makanan pokok ada juga lauk pauk. Lauk pauknya ini 1/6-nya piring. Jadi lauk pauk itu bisa dari makanan hewani ataupun nabati yang memiliki sumber protein. Nah fungsinya untuk apa? Untuk perbaikan jaringan tubuh. Walaupun bapak ibu sekarang pertumbuhannya mungkin sudah nggak cepat usia balita, tapi tetap memerlukan sumber protein untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan juga tetap memiliki kebugaran dari makanan ini. Nah untuk porsinya lauk hewani itu bisa kayak 1 potong ayam bagian dada atau 1 potong ayam bagian paha, gitu. Terus ada juga bagian bisa tahu tempe. 1 potong tahu itu setara dengan 2 potong tempe. Jadi itu bisa dikonsumsi untuk pemenuhan makanan dalam 1 piring. Kemudian sepertinya lagi suka konsumsi buah-buahan. Buah-buahan ini variasi, apapun buah-buahan bisa dikonsumsi. Ini bisa juga lebih kayak bisa konsumsi sekali makanya 1 buah apel atau 1 buah pisang ambon yang ukuran sedang itu juga bisa memenuhi konsumsi buah dalam 1 kali makan. Kemudian yang paling penting utamanya juga di usia sekarang itu konsumsi sayuran. Sayurannya kalau digambar seperti 3 piring ya, tapi kalau bapak ibu sekalian bisa mempraktekannya dengan konsumsi sayuran sebanyak 1 mangkok kecil. Jadi ini kalau makan sayuran jangan full mangkoknya ini air aja, kuahnya aja, tapi yang sayurannya kayak sayuran sayur kuning itu banyak sayur sama oyongnya, terus sayur sop, wortel, jadi jangan kuahnya aja yang dimakan, jangan mangkok sayuran. Nah kemudian yang perlu diperhatikan selain asupan makanan yang piring, ini perlu asupan pilar seimbang. Nah 4 pilar seimbang itu ada apa saja? Yang pertama mengkonsumsi aliran belum. Jadi kalau makan pokok itu nggak harus dari nasi ya. Jadi bisa diganti dari bijinya nasi. Terus sayurannya terus sayurannya jangan hanya cuma 1 konsumsi sayuran, tapi bisa berapa? Apapun sayuran bisa dikonsumsi. Nggak ada pantangan nih, walaupun usia bapak ibu sudah berusia nggak ada pantangan. Yang penting nggak berlebihan. Yang poin-poin pentingnya adalah tidak berlebihan dalam mengkonsumsi jenis bahan makanan. Karena nggak ada bahan makanan itu yang berbahaya. Yang ada itu kalau misal berlebihan konsumsinya itu tentu nggak baik untuk tubuh kan. Karena semua itu harus ditekan. Untuk konsumsi wortel, kacang-kacang, pisang, nggak ada tuh larangan-larangan konsumsi seperti itu. Yang hal itu perlu ada pembatasan. Karena kan ini kan perlu lebih lagi ya, makanan itu harus seperti apa. Kemudian pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku bersih dan sehat. Nah perilaku bersih dan sehat itu seperti apa? Timbang dulu kali dek. Jaga kebersihan diri dari lingkungan sekitar. Kalau makan bisa cuci tangan dulu, terus juga lingkungannya itu tidak penuh dengan kotoran atau sampah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Nah meskipun sekarang umurnya bapak ibu kalau tidak tapi tetap harus ada kegiatan. Kegiatannya bisa berupa bersih-bersih rumah, kayak juga bisa jalan kaki ini setiap pagi atau setiap sore sebentar aja. Jadi nggak harus yang olahraga berat, nggak
di atas, sehingga perlu dijaga untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Sekian pemaparan terkait fisika. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari mungkin dari keumuman ini atau apa yang Buka kuat. konsultasikan di sini.